Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Mustan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Selamatkan dana pemulihan ekonomi. Upaya menyelamatkan uang negara dari para koruptor semakin masif dilakukan lembaga anti rasuah, termasuk mengamankan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang telah dikucurkan pemerintah sejak badai pandemi COVID-19 menghantam negeri ini. Tujuan pengucuran dana PEN yang nilainya mencapai ribuan triliun itu adalah untuk penanganan COVID-19 serta pemulihan kinerja perekonomian nasional. Sebab pandemi tidak hanya melumpuhkan daya tahan tubuh dan kesehatan penduduk negeri, tetapi juga sangat mengganggu hampir seluruh sektor pembangunan. Itu sebabnya pemerintah mengambil langkah pemulihan dengan menggelontorkan dana stimulan PEN tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana PEN yang dikucurkan sejak 2020 hingga 2022 mencapai 1.890 triliun rupiah lebih. Dengan perincian pada 2020 695,2 triliun rupiah, pada 2021 744,7 triliun rupiah, dan pada 2022 451 triliun rupiah. Sebuah jumlah nominal yang raksasa. Namun, dana besar dengan pengawasan yang boleh disebut longgar menyisahkan celah bagi para pencuri uang negara untuk menggerogotinya. Inilah yang kemudian terdeteksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga anti rasuah itu menjerat mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri MAN sebagai tersangka suap pengajuan pinjaman dana PEN daerah 2021 untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Kamis 27 Januari 2022. KPK menyebut MAN memiliki tugas, diantaranya melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah, yaitu pinjaman PEN 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Investasi itu dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI berupa pinjaman program atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah. Kong kali kong semacam ini mampu diendus KPK hingga menelisik skema dan celah kebocoran uang untuk pemulihan ekonomi tersebut. Belum lagi untuk dana PEN 2020, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan selisih anggaran PEN dalam APBN 2020 sebesar 147 triliun rupiah. Selisih ini didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN 841,89 triliun rupiah. Sedangkan pemerintah menyebutkan bahwa anggaran PEN hanya 695,2 triliun rupiah. Meskipun ini telah mendapat klarifikasi dari Kementerian Keuangan terkait selisih anggaran tersebut, pemantauan dan pengawasan aliran dana penggunaan dana PEN harus dilakukan agar tidak ada lagi kebocoran. Upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi celah korupsi telah diambil KPK dengan merekomendasikan pengajuan permohonan pinjaman daerah dalam kerangka PEN dilakukan secara online untuk membuka ruang bagi pengawasan masyarakat. Untuk keperluan tersebut, KPK mendorong aplikasi Revina yang memuat informasi tentang proses perencanaan secara transparan. Misalnya, ketersediaan dana pinjaman daerah dalam kerangka PEN, syarat yang harus dipenuhi daerah, dan proyek apa saja yang bisa dibiayai daerah. Pepatah menyebutkan, ada gula, ada semut, maka ada dana besar, ada pula koruptor yang mengincar, dan itu harus mampu kita patahkan bersama. Tidak hanya melulu tugas KPK, tapi semua pihak, termasuk masyarakat, harus mampu mengawasi bersama. Apalagi kita menganut pada good governance, yang di dalamnya termasuk transparansi anggaran. Kiranya seluruh komponen masyarakat harus bersama-sama mengawasi dan menyelamatkan dana milik rakyat ini agar tidak hanya dinikmati
segelintir orang. Oke Bang Aan, untuk tajuk Lampung Pos kali ini apa yang menjadi sorotan? Kita menyoroti upaya untuk menyelamatkan penggunaan dana pemulihan ekonomi selama pandemi ya. Jadi jangan sampai dana ini yang benar-benar tujuannya mulia untuk mengangkat perekonomian kita yang terpuruk sekarang akibat pandemi ternyata gagal atau dikorupsi oleh oknum pejabat. Oke, nah Bang Aan, dana pemulihan ekonomi nasional ini kan menjadi andalan pemerintah. Betul. Apalagi di saat pandemi COVID-19, karena infrastruktur harus terus berjalan pembangunannya dan juga bantuan-bantuan untuk ketika kita dilanda COVID-19 di Indonesia. Nah sebenarnya ini dana PEN ini sendiri, ini seefektivitas apa sih Bang? Iya, artinya kan gini ya, jadi semenjak kita mulai pandemi itu 2020 ya, 2019 akhir itu ternyata memang terasa benar begitu PPKM atau apalah istilahnya dulu tentang membatasi daerah dengan daerah hubungan, kemudian membatasi pergerakan masyarakat akibat dilanda COVID karena kekhawatiran akan penularan, sampai akhirnya ekonomi terpuruk ya. Ekonomi terpuruk itu muncullah PEN di 2020 itu ada sekitar 800 miliar, kemudian 2021 ditambah lagi menjadi 900 miliar gitu. Kemudian 2002 ini juga akhirnya mau dikucurkan lagi dengan jumlah yang sebesar itu juga gitu. Ini sebenarnya salah satunya adalah karena ya awalnya kan pemerintah menginstruksikan daerah-daerah itu untuk refocusing anggaran di APBD. Jadi semua anggaran daerah itu dialihkan berapa persen untuk pemulihan kesehatan karena pandemi ini. Jadi itu akhirnya untuk mungkin dia vaksin, kemudian antigen, swab, penyediaan alat PCR gitu. Jadi benar-benar akhirnya kekurangan uang. Muncullah PEN ini. Gitu. PEN ini untuk membangun infrastruktur, kemudian membangun hal-hal yang urgen karena tidak bisa stagnan ini ya, kehidupan masyarakat tidak bisa stagnan. Ada juga yang untuk dia membantu untuk pemulihan penanganan COVID-19 itu sendiri gitu. Nah akhirnya bisa berjalanlah selama 3 tahun ini gitu. Kemudian Lampung pun pada 2021 pun akhirnya perekonomiannya mulai tumbuh. Di triwulan kedua, 3, 4 itu ternyata naik drastis gitu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, inilah sebenarnya PEN itu tujuannya seperti itu. Gitu. Oke, dan kini mencurigai ini telah ada penyimpangan seperti itu ya Bang Aan ya. Nah kita akan lanjut membahas hal ini Bang Aan, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.